Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Hadi Putra Prastia, NPM 1921911167. Saya dari Pendidikan Jasmani kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu hakikat kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Ini bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melaksanakan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran. Kemudian yaitu landasan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan landasan-landasan sebagai berikut. Yang pertama ada landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum 2013 ada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kemudian landasan filosofis. Secara singkat, kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa akan datang bangsa yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu, serta kemudian diwariskan serta dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Kemudian ada landasan empiris. Sebagai negara bangsa yang besar dan segi geografis, suku bangsa Indonesia, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah lain, sekecil apapun ancaman disintegrasi bangsa masa tetap ada. Maka kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu entitas bangsa Indonesia. Kemudian ada landasan teoritik. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar based education dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan seorang untuk bersikap menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, masyarakat, dan lingkungan di mana yang bersangkutan berinteraksi. Kemudian prinsip-prinsip kurikulum 2013. Prinsip kurikulum 2013 merupakan jawaban perubahan paradigma global. Prinsip 2013 ada 14 prinsip yang dimaksud adalah 1. Peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. Kemudian peserta didik belajar dan berbagai sumber belajar. Kemudian menggunakan pendekatan ilmiah. Kemudian berbasis kompetensi terpadu. Menekan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multidimensi. Kemudian berbasis keterampilan aplikatif. Selanjutnya peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara hard skill dan soft skill. Kemudian pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya suasana belajar menyenangkan dan menantang. Kemudian struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum. Di sini ada struktur kurikulum SD. Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Sedangkan struktur kurikulum SMP atau madrasah, dalam struktur kurikulum SMP ada penambahan jam belajar per minggu dari semula 32 menjadi 38 untuk masing-masing kelas. Sedangkan struktur kurikulum SMA terdiri atas yang pertama kelompok mata pelajaran wajib yang diikuti oleh peserta didik. Kemudian kelompok mata pelajaran peminatan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
Kemudian materi selanjutnya yaitu Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP adalah lembaga mandiri, profesional, pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan. BSNP itu sendiri bertugas membantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan memiliki wewenang untuk mengembangkan standar nasional pendidikan, kemudian menyelenggarakan ujian nasional, memberikan rekomendasi kepada pemerintah, kemudian merumuskan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan, kemudian menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan buku teks pelajaran. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.